Halo sahabat satu hobi, kita jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Hobi Bonsai Bali, channelnya para pemula. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya, dan tidak kurang suatu apapun. Nah, untuk video kali ini saya ingin mencoba lagi ya untuk berbagi. Nah, tema kita kali ini yaitu bagaimana cara menanam bahan bonsai ya, hasil dongkelan yang awalnya di stek air ya, dalam arti tidak langsung ditanam di media, namun setelah didongkel kita lakukan stek air untuk di awal. Nah, namun sebelum kita lanjut ya, saya tidak lupa ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman yang sudah mendukung channel ini, dan juga mungkin untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon terus ya dukungannya dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe agar channel ini bisa terus berkembang ke depannya. Dan untuk seluruh teman-teman juga yang sudah mendukung dan mensupport ya channel ini sejauh ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Berkat doa dan dukungan kalian, mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang ke depannya dan semakin bertambah ya subscribernya, nanti sampai 1000 mudah-mudahan. Oke, jadi langsung saja kita akan lakukan beberapa cara ya dalam proses penanaman bahan bonsai ini, dalam nantinya dalam proses penanaman untuk bahan bonsai hasil stek air ini. Jadi disimak terus videonya, jangan di skip. Selamat menyaksikan. Salam satu hobi, salam bonsai. Nah, jadi sahabat satu hobi, untuk stek air sendiri ya, ini fungsinya untuk meminimais waktu sih sebenarnya. Pada saat kita habis dongkel yang mungkin kita tidak punya cukup waktu untuk melakukan proses tanam ya, jadi kita bisa lakukan trik sederhana ini. Kita rendam saja bahan bonsainya dalam air ya, dan saya setelah beberapa waktu seperti bahan-bahan bonsai ini ya akan tumbuh tunas seperti ini, dan otomatis juga akarnya akan ikut berkembang karena direndam dengan air ya. Jadi ini adalah air murni ya, dalam arti air biasa tanpa perangsang akar ataupun bentuk-bentuk vitamin lainnya ya. Jadi ini cuma air saja. Dan di sini kita punya beberapa bahan bonsai. Ini ada 4 bahan bonsai ya. Ini ada, saya punya 2 bahan bonsai rukam ya. Ini pertama, kedua, ini satu yang kecil ya. Nah, jadi sudah tumbuh daun seperti ini. Dan ini sudah hampir berapa minggu ya, 2 minggu kalau tidak salah. Dan ini ada satu bahan Okianti ya, yang mana bahan ini adalah bahan yang kita dongkel kemarin, dan videonya bisa teman-teman saksikan di episode sebelumnya ya. Dan ini juga satu bahan lagi, ini adalah satu bahan apa namanya, Ligustrum ya, atau padi-padian. Dan sebelumnya bahan bonsai ini juga sudah sempat kita bahas pada saat kita membahas stek air sebelumnya. Nah, jadi langsung saja kita akan lakukan proses tanam untuk keempat bahan, mungkin 3 ya, 3 dulu kita akan tanam, karena ini yang satunya masih perkembangannya masih belum begitu bagus ya, karena tunas yang tumbuh baru seukuran ini ya, masih sangat kecil sekali karena ini baru saya rendam kemarin ya. Nah, jadi kita langsung saja akan lakukan proses tanam. Nah, sahabat satu hobi, untuk proses tanam kita kali ini ya, kita akan gunakan kombinasi media tanam dari 2 bahan ya. Ini ada pasir, ini adalah pasir Malang ya, dan ini adalah sekam bakar. Inilah sekam bakar yang saya olah sendiri dan saya bakar sendiri ya. Jadi kita tidak akan menambahkan pupuk ya, dalam arti pupuk organik atau pupuk kandang, karena ini adalah awal tanam ya, proses awal tanam. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembusukan akar karena bakteri dan juga jamur, jadi lebih baik kita tidak tambahkan pupuk kandang sama sekali. Cukup kita pakai campuran seperti ini, yaitu sekam bakar dan juga pasir Malang. Oke, kita akan campur dulu bahannya ya, atau medianya. Jadi ini perbandingan medianya
seperti biasa ya, cuman ini perbandingannya hampir 1:1 sih, cuman saya kurangi sedikit media ininya, sekam bakarnya. Jadi ini pasir marangnya jumlahnya atau takarannya lebih banyak daripada sekam bakar. Nah, kemudian untuk pot ya, kita sesuaikan dengan ukuran bahan bonsainya ya. Dan ini ada satu pot yang paling kecil ya. Nanti kita akan pakai untuk menanam bahan bonsai rukem yang ukurannya paling kecil. Nah, ini dari kecil, menengah, sampai yang besar. Nanti yang besar ini kita akan pakai untuk menanam bahan legustrum atau padi-padiannya, karena ukuran akarnya yang agak gimana ya, dia agak melebar, jadi legustrumnya memerlukan wadah yang ukurannya agak lebar seperti ini. Oke, jadi langsung saja ya. Untuk di awal kita yang pertama kita akan tanam bahan bonsai dari ini, rukemnya yang ukurannya kecil ya. Ini kecil sekali. Ini cocoknya untuk mame nanti. Nah, sahabat satu hobi, karena pot ini ukuran lubangnya cukup besar ya. Jadi untuk menghindari jatuhnya media, kita akan letakkan sesuatu di sini sebagai penghalang. Dan kebetulan di sini saya punya mos ya. Jadi saya pakai mos saja. Jadi ini fungsinya untuk menghalangi media agar tidak langsung jatuh nanti pada saat proses penyiraman. Nah, jadi mos ini akan menghalangi media-media tanam sehingga tetap pada posisinya. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kita punya kawat kawat jaring, mungkin yang ukuran lubangnya kecil, bisa kita pakai. Jadi untuk sementara kita akan pakai apa adanya saja. Jadi kita pakai mos untuk sekarang. Nah, ini bahan bonsainya. Ukurannya memang kecil sekali ya. Kita langsung saja tanam, mungkin seperti ini ya, agak miring sedikit. Jadi seperti ini. Jadi untuk bahan bonsai ini ya, kebetulan ini baru tumbuh tunas saja ya, akarnya masih belum begitu berkembang. Oke, cukup ya. Dan bahan yang kedua yang akan kita tanam adalah bahan ini. Bahan dari Hokianti yang kita dapat kemarin. Nah, ini sudah tumbuh tunas ya. Dan pertumbuhannya juga cukup lumayan ya, tumbuhan tunasnya. Dan akar-akarnya memang dari awal memang sudah seperti ini ya. Untuk akarnya, mudah-mudahan nanti setelah ditanam perkembangannya bisa lebih bagus lagi. Oke, langsung saja ya. Kita akan tanam dengan posisi seperti ini mungkin ya. Kita menyesuaikan bentuk akarnya saja.
Nah, jadi seperti ini ya, kurang lebih. Dan untuk bahan yang ketiga, kita akan gunakan pot yang paling besar ya. Kita akan tanam bahan bonsai dari padi-padiannya. Nah, jadi ini adalah bahan bonsai ligustrum atau padi-padian yang akan kita tanam sekarang. Dan di sini karena perendamannya sudah cukup lama ya, jadi di sini sudah akarnya sudah tumbuh dan mengalami pertumbuhan seperti ini ya. Nah, ini adalah akar-akar baru yang tumbuh dan sudah cukup banyak ya. Jadi perkembangan akarnya sudah termasuk bagus. Dan perkembangan cabang yang tumbuh atau tunas-tunas baru yang tumbuh juga sudah lumayan. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita langsung saja kita akan tanam, karena tahu juga perkembangannya sudah cukup bagus ya. Nah, jadi karena akarnya melebar seperti ini ya. Nah, melebar, jadi kita perlu pot yang ukurannya cukup lebar agar bisa menampung akarnya. Nah, ini pun memang agak sedikit kurang pas ya, namun kita usahakan biar posisinya bisa pas nanti. Nah, jadi seperti ini. Kita atur sedikit posisi akarnya ya. Nah, untuk 3 bahan bonsainya sudah kita tanam ya. Dan untuk bahan ini yang lagi satu, ini adalah bahan rukem. Kita akan biarkan dulu sampai perkembangannya lebih baik lagi ya. Dan pertumbuhan tunasnya juga lebih besar dan lebih panjang lagi. Dan perkembangan akarnya juga ya. Jadi untuk proses selanjutnya kita akan lakukan proses siram full ya. Untuk semua atau ketiga bahan bonsai yang baru kita tanam tadi. Sahabat Satu Hobi, setelah kita lakukan tadi penyiraman, kita akan lakukan tahap akhir ya untuk proses tanam ini.
Sekarang kita akan lakukan proses penyungkupan untuk dua bahan bonsai ini, yaitu bahan rukam dan juga bahan hokiantinya ya. Sedangkan ini kita akan letakkan di tempat teduh saja ya, tidak perlu kita sungkup karena akarnya juga sudah berkembang dengan baik ya, dan sudah banyak akar-akar baru yang tumbuh. Jadi saya rasa tidak perlu kita sungkup lagi ya, kita cukup letakkan di tempat yang teduh. Nah, jadi untuk dua bahan ini kita akan sungkup dengan plastik bening ya. Jadi ukuran plastiknya nanti menyesuaikan dengan ukuran bahan bonsainya. Oke, kita akan lakukan penyungkupan untuk bahan bonsai rukamnya ya. Ini ukurannya kecil sekali, jadi cukup kita pakai plastik yang ukurannya kecil juga, mungkin ukuran 1/4 ya, 1/4 kilo. Nah, dan di sini sungkupnya kita tidak ikat ya. Itu juga tunas barunya sudah ada yang tumbuh. Kita hanya menunggu pertumbuhan dan perkembangan akar ya. Jadi cukup seperti ini. Dan kita akan letakkan di tempat yang teduh juga. Nah, cukup ya. Dan untuk bahan hokiantinya juga kita akan lakukan sama ya. Kita akan sungkup juga, namun di sini plastiknya lebih besar. Di sini kita akan pakai ukuran plastik 2 kg. Karena ukuran bahannya juga cukup lebar ya, karena cabang-cabang yang tumbuh di atas. Dan di sini juga sama, tanpa kita ikat ya. Dan nanti ketiganya kita akan letakkan di tempat yang teduh agar proses adaptasinya bisa lebih baik lagi. Dengan adanya plastik ini, mudah-mudahan nanti pertumbuhan tunas-tunas barunya bisa lebih bagus lagi, dan perkembangan akarnya bisa lebih cepat lagi ya, lebih cepat berkembang. Dan nantinya kita kalau sudah akarnya sudah berkembang, baru kita akan buka sungkupnya. Nah, sahabat Satu Hobi, jadi demikianlah proses tanam bahan bonsai dari hasil stek air kita kali ini ya. Yang mudah-mudahan besar harapan saya bisa memberi hiburan, manfaat dan juga inspirasi untuk kita semua, utamanya untuk teman-teman pemula ya, yang masih sama dengan saya, yang mungkin baru suka dengan bonsai, yang mungkin punya bahan bonsai habis longkel namun belum sempat ditanam dengan media tanam. Bisa kita lakukan atau siasati ya dengan trik stek air seperti tadi. Nah, mungkin nanti setelah tumbuh tunas baru, setelah bahkan akarnya tumbuh, baru kita akan tanam di media tanam seperti ini. Nah, jadi demikian ya. Terima kasih untuk seluruh kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai berakhir. Nah, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Satu Hobi, salam bonsai.